Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang baru menjadi kesempatan bagi kita semua kembali lagi untuk melayani Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana perjalanan misi Paulus yang pertama. Kita sama-sama belajar dari Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 14-43. Tapi kita tidak akan baca semua, kita akan melihat ayat yang ke-14-16, lalu kita lompat ayat yang ke-38-43. Demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi syarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Kita lompat ke ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu." Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Sekali lagi, Paulus dan Barnabas, kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Puji Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini kembali kita bisa melihat bagaimana perjalanan misi Rasul Paulus dan juga Barnabas. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah di depan orang-orang Yahudi, dan kita bisa melihat saat Rasul Paulus diberikan kesempatan, dia kembali menjelaskan latar belakang bagaimana bangsa Israel dipilih, bagaimana bangsa itu dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir. Bahkan di ayat yang ke-20 diceritakan bagaimana Tuhan Allah memberikan para hakim, memberikan raja, lalu juga Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana nubuatan tentang Kristus. Ya, dia adalah keturunan Raja Daud, tetapi sayang dia ditolak sebagai Mesias. Tetapi dalam pengorbanannya kita bisa melihat dia bangkit dalam perjalanan Rasul Paulus. Kalau kita bandingkan dengan khotbah Petrus, khotbah Stefanus, intinya sama, mencoba menjelaskan bagaimana runtut karya keselamatan itu. Karena memang dalam konteks pendengar saat itu adalah orang-orang Yahudi. Para rasul ini mencoba mengingatkan mereka tentang bagaimana karya keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Tapi yang menarik dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas menekankan satu hal yang sangat penting kepada para pendengarnya, agar mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, jika pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan mendengar firman Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan, lalu ada 3 kebenaran yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, bahwa betapa pentingnya kita memiliki pemahaman yang utuh tentang kebenaran firman Tuhan. Tadi bagaimana Paulus dan Barnabas mencoba menjelaskan secara runut ya peristiwa tentang karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Artinya betapa pentingnya kita memiliki pemahaman yang utuh tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kedua juga, mari kita semakin mencintai firman Tuhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Terus membaca dan terus belajar agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya. Dan yang ketiga, mari kita lewat pembacaan firman Tuhan, kita juga dapat diberikan kekuatan iman. Kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia. Karena apa? Karena kita tetap berada dalam kasih karunia Allah. Ada firman Tuhan di sana yang akan menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, kembali memotivasi kita agar kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Karena di dalam kasih karunia Allah ada kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita terus bertumbuh di dalam iman menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Kami bersyukur kembali firman Tuhan kami dengar di hari yang baru. Kami rindu agar kami terus hidup di dalam kasih karunia Allah, tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Salah satu caranya adalah dengan sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan bagian dalam kehidupan kami. Mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sangat bersyukur untuk hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga orang-orang yang kami kasihi. Amin.